Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen prodi Teknik Informatika yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan membahas terkait sosialisasi pedoman TA yang telah dibahas sebelumnya di tiga prodi ya, tiga prodi. Jadi ada beberapa yang akan saya disampaikan juga terkait kegiatan-kegiatan mahasiswa dan kurikulum ya yang baru, terutama nanti persiapan di KRS nantinya. Jadi izin share screen dulu. Di sini sudah berhadir Bu Maura. L ini Bu Lili ya kayaknya ya, inisial L. Ya Pak, boleh nih Pak. Aman. Belum Luna terdengar. Maya, Luna Maya ya. Ah, Luna Maya. bukan. Luna Maksudnya Mayanya. saya pribadi ini. Oh, Bu Lili ya. Oke, baik. Oke, baik. Saya share screen aja di hari ini untuk acuan apa namanya? Acuan materi rapat juga saya sudah kirim juga di WA Group sebagai acuan diskusi kita. Selamat pagi Pak Rudini, Assalamualaikum. Nanti di jalan Waalaikumsalam. sambil menyimak saja ya, mudah-mudahan bisa Ya, Pak Di. dipahami. Oke, untuk pedoman TA pada tahun ini mungkin ada perubahan sedikit ya, ada penambahan di apa namanya di dokumennya seperti itu. Contohnya nanti ada di apa namanya di tanda tangan ya. Jadi di tanda tangan prodi di tanda tangan persetujuan itu nanti ada tanda tangan prodi. Tapi saya bahas dulu dari awal ya. Untuk pengajuan tugas akhir mahasiswa selama ini kan di aplikasi Smart. Di aplikasi Smart kami evaluasi dengan Pak Elia memang ada keterbatasan di apa ya di pengelolaan datanya. Jadi kami tidak bisa secara independen untuk create surat dan yang lainnya, hanya melihat hasil pengumpulan berkas saja. Jadi saya rasa tidak efisien. Jadi kami membuat alternatif lain untuk membuat eh, pengajuan ya, beberapa form pengajuan bisa diakses di sini. Kita lihat sama-sama. Jadi ada beberapa pengajuan yang bisa diakomodir oleh mahasiswa dari pengajuan judul, pengajuan penerbitan surat tugas pembimbing. Jadi kan mahasiswa mengajukan judul dulu, nanti ada formnya, lanjut pengajuan penerbitan surat tugas pembimbing setelah mengajukan judul, ya. Lanjut nanti kalau judulnya sudah selesai, mereka bimbingan, mereka bisa melanjutkan seminar proposal, mereka bisa melanjutkan seminar proposal. Setelah seminar proposal, akhirnya kan nanti kan ada yang mereka upload juga nanti di sidang tugas akhir sebagai syaratnya nanti salah satunya berita acara ya seperti itu. Nah setelah sidang tugas akhir ini mereka selesaikan, besar kemungkinan di seminar dan sidang tugas akhir ini ada revisi judul tugas akhir ya. Jadi revisi judul ini bisa kemungkinan setelah seminar, bisa kemungkinan setelah sidang tugas akhir. Nah makanya di sini ada pengajuan revisi. Nah, selanjutnya ada penyerahan dokumen tugas akhir sebagai syarat yudisium dan form penyerahan berkas SKPI juga untuk syarat yudisium. Nah, seperti itu. Nah, untuk datanya nanti seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Jadi terdokumentasi dengan baik sehingga nantinya Bapak Ibu ketika melihat di email pun contohnya di sini penyerahan TA. Di sini ada kami bagi beberapa eh, kriteria, ada yang analisis, ada juga yang berupa perangkat, ada juga berupa eh, web ya. Jadi ini berdasarkan judulnya nanti kami buat klasifikasi di sini sudah.
Contohnya kita coba ambil salah satu dari mahasiswa kita, mereka sudah mengumpulkan, nantinya hasil outputnya seperti ini. Surat keterangan penyerahan TA, ini contoh Ahmad Golam. Nah, jadi Ahmad Golam ini nanti akan mendapatkan surat penyerahan tugas akhir berupa link seperti ini, dan tanda tangannya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di lampiran pun ada buat Bapak Ibu juga di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dokumen apa saja sih yang telah Bapak Ibu ampu mahasiswa terkait bimbingan tugas akhirnya. Contoh di sini Taufikur Rahman, dosen PA-nya Pasam, dosen pembimbing satunya Bu Sulis, dosen duanya Pak Rudini, hasil tugas akhirnya berupa analisis jaringan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan ya tugas akhir ini ke dalam jurnal seperti itu. Karena di mahasiswa juga diarahkan untuk membuat jurnal, meskipun kita belum melakukan sosialisasi ya terkait bagaimana sih penulisan jurnal yang baik. Itu belum ada ya, Bu Maura. Bagaimana sih nanti juga ada juga di tugas akhir itu nanti membuat membuat poster, siapa tahu nantinya mahasiswa ini ketika ada program pos ya, Itu pos penelitian itu mereka bisa lanjutkan seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan, tapi kita belum menyiapkan secara teknisnya bagaimana cara penulisan artikel yang baik, bagaimana cara membuat poster yang baik seperti itu. Izin melanjutkan lagi. ada film ya yang diusulkan ke nasional itu ya, Iya betul Bu. yang PA. Iya makanya kita sudah sebenarnya sudah punya alur yang baik, tetapi tidak dimaksimalkan. Kemungkinan nanti ada sosialisasi terkait penulisan jurnal ini ya, sehingga nantinya dosen terbantu juga ketika mengajukan BKD seperti itu. Jadi tidak hanya penelitian internal kampus, tetapi bisa dilibatkan penelitian di luar internal kampus. Tapi entah ya disubsidi atau enggak, silahkan ajukan saja dulu. Yang penting punya naskah dulu ya. Itu yang saya pikirkan. Jadi kita sudah mempunyai otomatisasi. Nah, otomatisasi di penugasan akhir mahasiswa. Bapak Ibu juga tenang saja di email itu sudah kami kirimkan juga contoh di sini. Setiap kami create menggunakan AutoCreate itu akan terkirim juga di email Bapak Ibu. Jadi contoh di sini tadi Golam ya. Kita masuk. Ini izin ya koneksi saya kemungkinan terkadang putus karena diapit oleh beberapa gedung besar di sini. Nah, di sini contoh aja nih punya siapa? Aditya ya. Jadi si Aditya ini ketika saya create penyaran tugas akhir, nanti akan terkirim juga ke email dosen yang lain. Contoh. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang limit ya, yang kami kasih tanda merah-merah seperti ini. Ini ada warna orange, di pengiriman itu nanti masih warna merah. Itulah yang jadi PR kami ya. Nanti kami perbaiki lagi dari segi kedisiplinan seperti itu. Oke, kita cek. Febri. Koneksi saya apakah bagus Bapak Ibu? Jelas saja Jelas ya. Pak Adi. Oke, saya skip dulu ya. Tadi sudah ada contohnya. Di kotak masuk itu pastinya ketika penyaran tugas akhir akan mendapatkan dosen mendapatkan link beberapa link untuk jurnal. Nanti mungkin dari prodi akan memperbaiki kembali terkait bagaimana sih membuat jurnal penulisan yang baik sehingga bisa dilanjutkan ke jurnal seperti itu. Oke, baik. Di link ini sudah saya sampaikan seperti itu untuk berita acara, seminar proposal dan sidang itu berita acaranya
saat ini kan dari Prodi TI melampirkan di belakang ya. Jadi berkaca dari prodi lain, ada prodi SI, mereka mempunyai alternatif lain agar tidak terjadi mahasiswa mengumpulkan tugas akhirnya tetapi tidak mengambil berita acaranya. Seperti itu. Ada beberapa sih di prodi TI yang terjadi seperti itu. Jadi kan kita tidak tahu nih dari prodi kapan mahasiswanya itu selesai revisinya. Seperti itu. Nah, jadi kedua ini saya memberikan alternatif kemarin ke trio prodi ya untuk memberikan tanda tangan di persetujuan. Jadi seperti sebelumnya kan kalau kayak saya urge sebelumnya kan dari prodi memberikan parap ya di sini ya. Nah, nantinya prodi itu sebagai yang menyetujui di sebelah kanan, nanti Bu Ketua sebagai yang mengetahui. Sehingga ketika mahasiswa yang menyerahkan tugas akhirnya, itu pasti akan melapor ke prodi. Seperti itu. Kalau tidak ada tanda tangannya, otomatis mereka tidak akan bakalan ke prodi. Seperti itu ya. Jadi otomatis untuk mengakomodir ini yang tanda tangan tadi. Berita acara seminar sama proposal. Nah, nantinya akan ada perubahan di persetujuan, ada tanda tangan prodinya sebagai kontrol ya, Bapak Ibu. Nah, untuk naskah, kita sampai saat ini mewajibkan hanya satu, tapi kita lebih menyarankan ke mahasiswa untuk mencetak naskahnya 2. Jadi otomatis di lembar pengesahan dan persetujuan itu nanti ada double ya. Kita sarankan agar apa? Agar mahasiswa juga mempunyai bukti otentik sendiri ya. Sehingga nanti kalau umpamanya dia jadi pejabat atau apa ya, dia tidak dinilai usut lagi seperti itu. Agak susah kalau umpamanya ada hanya di perpus seperti itu ya. Jadi kita sarankan saja atau kalau mau ditetapkan saja boleh saja karena ini dibebaskan ya untuk prodi menetapkan. Kalau saya sih lebih baik mempunyai 2 naskah minimal, satu untuk perpus, satu untuk mahasiswa. Mungkin kita bisa tetapkan hari ini ya, agar kita kompak, tidak disarankan lagi tapi diwajibkan. Seperti itu. Oke, apakah ada masukan sampai di saat ini Bapak Ibu untuk pencetakan naskah? Mungkin Bu Penny, Bu Elok, pengalamannya Bu Penny mungkin? Selama ini masih izin lagi monitoring, Mbak. monitor ngajak dulu. Oke, Iya, baik. lagi monitoring, Mbak. Kalau dari prodi saya lebih condong ke 2 naskah saja seperti itu. Meskipun di CD kita tidak memakai CD, kalau di prodi lain masih menggunakan CD, itu malah memenuhi ya Pak Elia yang sesuai kita arahan kita kemarin, kita diskusi kemarin sebelumnya. Oke, kita lanjut saja dulu. Mungkin ada masukan nanti silahkan untuk naskah tadi mau kita tetapkan sehingga nantinya mahasiswa ketika bimbingan kita langsung arahkan saja siapkan 2 naskah nantinya. Seperti itu. Bagaimana Bu Mian? Horas. Pak. Orang. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah ya, kita sampai saat ini mungkin kita tetapkan saja untuk pencetakan naskahnya ini 2 ya, satu buat prodi, satu buat perpus, satu buat mahasiswa. Seperti itu. Selanjutnya tadi saya ulang kembali untuk tanda tangan persetujuan baik itu di proposal dan tugas akhir nantinya ada tanda tangan prodi sebagai kontrol. Ini ya. Dan lagi kita menambahkan poster Bapak Ibu di di lampiran tugas akhirnya.
Poster ini nanti dalam bentuk CD, sorry yang di sini bukan CD ya, karena kita berupa pengumpulannya nanti berupa link poster ilmiah nanti dalam bentuk PDF, JPEG atau PNG nanti kita tetapkan resolusi yang bagusnya seperti apa. Nah, untuk naskah laporan proposal dan TA wajib memiliki bookmark ketika di Word atau PDF kan. Nah, ini kemungkinan nanti di prodi membuat apa namanya template-nya. Jadi mereka tinggal memasukkan naskah mereka, otomatis ketika di bookmark itu ketika di apa namanya dipakai bisa di bookmark di daftar isinya seperti itu. Nah, ini kemarin seingat saya tambahan dari Bu Maura ya untuk bookmark katanya untuk mempermudah ketika digitalisasi. Nah, selanjutnya dokumen cetak ini tadi sudah ya. Ini duplikat ini. Saya hapus saja. Nah, untuk penulisan kutipan itu tidak ada perubahan. Nanti kita coba dari prodi TI, SIMI, apakah butuh nantinya pakai tools tertentu agar mereka ke depannya juga bisa menggunakan apa tool tersebut. Kalau yang sampai saat ini kan menggunakan aplikasi yang ada di Word ya untuk reference. Nah, selanjutnya di prodi TI dan MI itu belum ada peralihan hak kita ya. Nah, nantinya ini akan kami sisipkan juga di pedoman tugas akhir. Jadi isinya kurang lebih ada beberapa apa namanya peralihan hak kita yang dialihkan ke institusi seperti itu. Nanti akan ada materai dan tanda tangannya. Nah, untuk tugas akhir dan seminar nantinya akan dibagi sesuai penjadwalan ya. Kita coba lagi. Nanti kami evaluasi juga apa yang baiknya. Ya mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan. Untuk ganjil nanti di pendaftarannya mulai 1 Juli sampai 30 Agustus. Seharusnya ini sudah dibuka ya untuk pendaftaran di ganjil. Mereka mendaftar dulu sampai 30 Agustus, nanti ujiannya nanti September sampai 20 September. Jadi ada 2 gelombang nantinya. Gelombang pertama seperti berikut. Gelombang kedua adalah pendaftaran 30 Agustus sampai 30 Oktober. Ujiannya nanti 1 November sampai Januari 2026. Nah, otomatis 2 minggu sebelum pendaftaran yudisium, periode 1 tidak boleh ada ujian. Jadi setelah 2 minggu sebelum yudisium itu sudah tidak ada lagi ya. Karena memang saya amati dan saya rasakan agak susah ketika sudah mau yudisium dan apa namanya dan melakukan sidang, besar kemungkinan tidak bisa mendaftar juga di yudisium karena mereka belum revisi juga, belum melengkapi berkas-berkas yang lain seperti itu. Dan genap pun seperti itu nanti kita coba dan kita evaluasi kembali terkait penjadwalan seperti itu. Untuk jadwal seminar sidang ini besar kemungkinan akan dipetakan penjadwalannya apa namanya dosen-dosen dan dosen khususnya prodi TI itu secara acak ya. Kalau maupun ada request mungkin nanti kami akan berikan informasi sebelum penjadwalan. Contoh nih ada request di hari apa saja mungkin kami akan berikan, tetapi tidak sepenuhnya bisa kami ikuti juga, tetapi kami berusaha ya seperti itu agar bisa tetap Bapak Ibu dapat mendapatkan apa namanya jatah untuk menguji seminar. Nah, sampai di sini saya break dulu. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait jadwal seminar atau sidang? Bu Mian? Ya Pak, kalau bisa sih Pak, jadwal seminar itu ditentukan prodi aja nggak apa-apa. Jadi dosen nggak usah Apa ya? ngisi-ngisi lagi lembar, nggak usah lagi ngisi-ngisi lembar, Lembar misalnya itu ya? jadwalnya. Iya, jadi biar biar jangan membuang-buang kertas. Jadi
Gak usah lagi ngisi jadwal dosen ini enggak, tapi udah prodi tahu misalnya bulan Agustus atau bulan September tanggal sekian sampai Iya, tanggal ujian. betul. Jadi dosen Itu udah tahu, akan dilakukan ujian, betul. iya dilakukan ujian. Jadi dosen udah tahu juga tanggal misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20 harus sudah siap gitu. Oke, berarti dengan adanya tanggal ujian ini, Bapak Ibu siap-siap aja ya, menguji seperti itu aja. Iya, iya Makin gitu kasih aja. Bumnya, masukannya. Kami pun dimudahkan ya, dimudahkan. Iya dimudahkan. Iya merekap juga lebih enak. Terus nanti kalau bisa benar tadi kayak Bapak bilang sebelum sidang itu sebelum mau daftar yudisium dipending aja 2 minggu 3 minggu tidak usah ada ujian gitu. Kenapa? Karena nanti mahasiswa kan belum revisi. Kita diburu-buru Betul, gitu. Dipikir mereka diburu-buru. habis sidang langsung di ACC gitu. Padahal kan masih banyak revisinya gitu. Padahal waktu sidang dia juga nggak jalan programnya atau ada masalah tapi tiba-tiba lulus kan kasihan yang lainnya gitu loh. Betul, saya setuju aja Bu. Jadi kita coba Ya, dulu jalankan ini nanti 2 minggu sebelum daftar Zoom atau nanti ada perubahan sedikit atau 3 minggu itu sudah kita break untuk ujiannya seperti itu. Otomatis kita harus menghimbau ya Bapak Ibu untuk apa namanya untuk ujian ini ke mahasiswa agar tidak terjadi mahasiswa yang terlewatkan seperti itu. Mungkin ada lagi masukan, Pelia, ada kendala nggak kita? Bang, kedengarannya suara Bang. Aman, bagus suaranya, Ini bulat. kan tadi sudah dibagikan daftar hadir dan di situ ada saran dan atau kritik lah di situ. Nah, ini ada masukan nih dari salah satu rekan kita. Kalau sosialisasi TA nanti diundang juga angkatan baru katanya, biar mereka bisa ini siap-siap gitu. Oh, boleh, boleh. Oh ya, ini nggak tahu nih siapa nih yang ini, yang anu nih ngisi nih. Oleh aku baca random nih di sarannya. Oke, Ya nggak itu. apa-apa. Nanti kita coba ini nanti kita coba pas sosialisasi pedoman TA kita lebih ke keseluruhan aja ya. Biar mahasiswanya juga sudah siap seperti itu. Mungkin saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Tadi jadwal seminar sudah, penjadwalan sudah. Nanti silakan Bapak Ibu siap-siap aja ketika penjadwalan ini sudah kami buatkan flyernya, kita tetapkan sehingga nanti di jadwal ini kalaupun ya Bapak Ibu ada yang berhalangan silakan konfirmasi saja biar nanti kami langsung petakan jadwalnya ya. Karena otomatis kalau umpamanya ada perubahan pastinya Bapak Ibu tidak dapat jatah ya seperti itu ketika di apa namanya berhalangan seperti itu. Tapi nggak mungkin ya berhalangan dalam kurun waktu yang panjang. Kalau 1 atau 2 hari silakan diinfokan saja nanti digantikan dengan dosen yang lain. Untuk persiapan untuk tugas akhir mungkin itu saja sih yang berubah. Yang paling signifikan ini di bagian apa namanya di bagian tanda tangan ini akan ada sebagai kontrol prodi seperti itu. Nah, ada satu lagi yang terlewatkan terkait apa namanya terkait ini sudah saya sempat di apa namanya sama Pak Hercules ya terkait mahasiswa Theo. Nah, ada beberapa apa namanya dari penyerahan apa namanya di tugas akhir itu kan ada kalau lewat dari ingat saya lewat dari 3 bulan harus apa namanya harus judul baru buat judul baru dan bimbingan baru seperti itu. Nah, Ujian ulang aja dulu, Pak. nah Mungkin kalau saya sih 2 3 rekomendasi Pak bulan. Hercules, iya betul. Karena kita lupa ya Pak Hercules ya. Contoh nih saya merasakan kalau kayak Pak Hercules nih sudah lewat 6 bulan. Kalau kalau saya nanti contoh nih 3 bulan sampai anggap 6 sampai 8 ya nanti kita tetapkan dulu 6 bulan Ujian ulang. kita paksa aja untuk ujian ulang. Alasannya apa? Dosen pun lupa. Lupa apa yang revisi. Itu yang pertama. Selanjutnya mereka dari prodi nanti mengarahkan mahasiswanya untuk hal-hal yang sudah direvisi tadi di apa namanya disidangkan juga sehingga nanti kita hanya menyidangkan minor revision seharusnya ya
Seperti itu. Nah, sekarang kita tetapkan saja logikanya aja, kalau umpamanya 3 bulan itu 600.000 ya, 600.000 kali 3 aja sudah 6 kali 3 1.800.000 ya dendanya. Nah, kalau umpamanya dia siap sidang ulang itu hanya bayar 1 juta, hanya bayar 1.100.000 gitu. Nah, ini ada kemarin terakhir saya cek 2.400.000, mungkin Pak Elia tahu nih, 2.400.000. Ini kan berapa kali lipatnya seperti itu. Nah, kita hanya kita coba dulu, nanti kalau umpamanya ini jadi praktik baik, bisa kita informasikan ke prodi lain seperti itu. Yang hanya kita tetapkan denda itu dari bulan pertama sampai dengan 3 bulan itu denda. Nah, kalau lewat dari itu, lewat dari 3 bulan, ini kira-kira sampai bulan berapa nih kita harus tetapkan? Nah, 8 bulan. Ada nggak yang sempat ke 8 bulan? Ya, kalau bisa jangan lewat dari 1 semester berjalan itu aja. Oh iya betul. Ya, Gimana ya caranya ya? karena dia kalau sudah ganti semester itu kan dia kayak lesan ulang yang pasti. Iya. Gini aja mungkin ya. Semester berjalan, ujian ulang. Kalau lewat semester berjalan, kira-kira berani nggak kita tetapkan mereka itu ganti judul? Itu saya. Bagaimana? Ya harus kalau kalau pengalaman saya dulu tadi memang harus dikasih contoh dulu supaya jadi Iya, apa gosip di antara apa namanya angkatan mereka. iya sih. Nah, biasanya kalau ada satu contoh itu jadi ketakutan mereka, akhirnya jadi aware dengan apa yang dikerjain. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita kebiasaan longgar itu juga jadi apa namanya? Jadi omongan juga buat mereka. Nah, akhirnya terbawa-bawa juga karena mereka itu biasanya kebawa-bawa teman, Pak Adi. Hmm, Jadi memang harus ada yang dikorbankan dengan disiplin aturan. iya. Nah, kalau kalau saya dulu, nah nggak tahu kalau apa namanya gen gen sekarang ini kan agak mental lemah ya. Iya, mental lemah, Pak. Nah, cuma ya ya mungkin itulah kalau kalau berbagi pengalaman lah dulu. Mhm, Mungkin zaman-zaman kami lama Bung Ora dulu kan memang agak-agak keras juga gitu. Nah, kalau memang sudah nggak bisa nggak lulus ya nggak lulus. Kalau memang mhm. revisi ya revisi gitu. Nah, terus Betul. kalau memang nggak yuk. Nah, Sama jadi ini Pak Hercules, kalau itu umpamanya jadi memang catatan. mahasiswanya, ya, gimana Pak Hercules? Nah, memang amanya yang memang tidak bisa membantu dirinya ya untuk apa kita yang berusaha membantu dia gitu nah Pak. Iya Kadang sih. kan kita sudah memberikan jalan kemudahan, kadang Mhm, mahasiswanya sendiri yang mempersulit diri. Nah, akhirnya dengan contoh seperti itu yang lain pun yang rajin pun jadi malas akhirnya. Itu iya nah sih. yang aku lihat sekarang. Mhm. Jadi apa namanya, kejelekan itu menjadi ini ya, menjadi Contoh, contoh ke yang lain juga. ya, oh itu gampangnya yang itu ini. Nah, akhirnya jadi ini. Nah, kalau aku Jadi dulu kan ke penyakit bawah-bawah juga, jadinya. Pak. Nah, ya, itu sih kadang-kadang kita tuh memang si malakama, aku bilang Mhm, antara yang penting ada uang sama enggak, akhirnya yang penting ada uang, ya semua selesai gitu. Nah iya ini sih. kan agak-agak melenceng juga dari kuliah beneran benar-benar kuliah tadi gitu. Nah, Iya sih. Sama ini juga masukan saya juga, nah kalau kadang-kadang umpamanya ya, mahasiswanya belum bisa, tugas akhirnya tidak bisa, mungkin langsung saja ketua pengujinya merapatkan untuk sidang ulang saja, dikasih waktu lagi. Seperti itu. nah mungkin itu disepakatin aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kita jadi ketua penguji ini semua sudah pernah menguji gitu. Nah, Hmm, ya kadang-kadang karena kapasitas kita bukan ketua penguji, ya akhirnya
kita sendiri bisa menilai bahwa pada saat ujian sidang itu pun ada yang sebenarnya tidak mampu atau tidak sanggup. Mestinya dia bisa dikasih kesempatan untuk ujian sekali atau dua kali sebelum dia lulus. Nah, kalanya kita yang dulu itu, saya ingat sekali kalau dari Pak Sartana dan Pak Parno itu, kalau dia angkatan-angkatan tua, akhir-akhir di unduk itu kita tutup mata boleh lah. Nah, ini kalau baru semester 8, 9 kita sudah tutup mata itu, saya rasa kita sudah mengabaikan kualitas sih menurutku. Akhirnya kita mengejar kuantitas, kualitasnya menurun. Itu sih kalau masukanku. Oke, terima kasih Pak Hercules. Kemungkinan itu nanti yang kita mau capai juga, sehingga nantinya mahasiswa itu tidak apa ya, tidak hanya lolos secara akademiknya dia kompetensinya bisa, minimal kan kompetensi yang ada di tugas akhir, problem solvingnya dia paham betul seperti itu. Oke, terima kasih masukannya. Kemungkinan ini saya tetapkan lagi nantinya ya, untuk apa namanya ujian ulang. Kalau umpamanya mereka Ya, itu sepakat. apa namanya 3 sampai 6 bulan atau sebelum semester berjalan itu apa namanya tidak bisa, mungkin nantinya seharusnya di ujian ulang saja ya dulu. Iya, karena secara administratif itu surat tugas sudah nggak berlaku, mungkin berita acara sudah expired lah bahasanya gitu kan. Revisi dari berita acara itu kan sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah lewat tahun, sudah lewat ini, akhirnya kita sendiri yang melanggar aturan yang kita buat gitu. Nah makanya kalau memang kita sepakati ya mungkin itu tadi kalau sudah lewat berbulan-bulan ya kita jalanin aja yang sudah kita sepakati. Oke, baik. Itu ya mungkin masukannya. Soalnya saya nyesek juga ya mendengar ya kalau umpamanya ada mahasiswa bayar nominal 2.400.000 hanya apa namanya hanya bayar apa namanya keterlambatan revisi seperti itu. Karena gini Pak Adi, ada beberapa kasus mahasiswa itu rela pulang kampung, pontang-panting, dulang emas dan sebagainya cari uang untuk nebus itu. Dia akhirnya prioritas prioritasnya itu sekarang penting saya cari uang untuk menutup itu. Nah, tanggung jawab yang sebenarnya yang ke revisian tadi itu dia nggak peduli. Kan. Itu Padahal kalau kan dia kebetulan kalau dia secara punya logis kan kerjaan atau Pak, mending ujian ulang kan bayar segini. Dan alangkah bagusnya tidak ada ini, itu namanya tidak tidak apa namanya tepat waktu lah intinya. Nah, kalau lebih bagus kan gitu. Dan kadang-kadang kalau kita bisa ada kasus gini, kita kan bisa cerita pada saat akreditasi atau visitasi itu kita memang menjalankan apa namanya Ketentuan ya. tupoksi yang memang sudah kita sepakati. Nah, ini biasanya masuk ke dalam kategori apa namanya kriteria tata kelola kalau tidak salah. Hmm. Jadi ada benar aturan itu memang ada dijalankan, sanksi, dijalankan ya. sanksi, denda dan sebagainya. Ada bukti-buktinya Pak ya. Contoh nih mereka ada beberapa nama mahasiswa berikut ini yang memang dia revisi terlambat terus ujian ulang seperti itu. Ada buktinya ya. Dan pasti tidak banyak, hanya beberapa orang aja, Hanya nggak berulang saja. bakal bisa gerombolan hanya berapa aja. Ini kan anomali nih. Memang Anomali, wajar di betul. dalam suatu sistem itu ada anomali. Iya betul. Tetapi kan harus dibuktikan ya anomalinya Nah itu ya. berapa orang, kuantitinya berapa. Mudah-mudahan tidak banyak seperti itu. Iya. Oke Dan deh. apa yang dilakukan Pak ini kan salah satu evaluasi sebenarnya supaya Iya, nggak kejadian lagi. iya betul. Seperti itu. Ya baik, nanti kita coba terapkan lagi. Ini penjadwalan sudah, nanti kami buatkan flyernya Bapak Ibu ya, yang dari hasil-hasil rapat ini, yang mudah dicerna mahasiswa juga. Nah, pedoman TA ini sebenarnya sampai di sini ya, terkait pedoman TA. Ada yang mau dibahas lagi, karena ada beberapa informasi saja yang singkat terkait konversi yang akan kita gunakan nantinya, karena kita menggunakan kurikulum baru, ada proses konversi nanti di tanggal sekian. Tapi sebelum kita memasuki sini, kita break sebentar untuk diskusi apakah ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait sosialisasi ini.
Mungkin Pak Elia, silakan. Halo, kedengeran Ya Pak, kah? kedengeran, Pak. Kedengeran. Oh ya, ini tadi kan setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Hercules, memang yang disampaikan Pak Hercules itu bagus sekali untuk menjaga kualitas. Nah, ini aku memikirkan hal dari sisi lain bahwa kan selama ini kita kalau mau supaya mahasiswanya itu cepat menyelesaikan TA atau revisi, kita kan memakai teknik sanksi gitu ya. Jadi dia lambat, kita sanksi baik itu denda dan ujian ulang. Apa kita bisa nggak tambahkan di teknik yang kedua berikutnya, kalau mereka tepat mengerjakan TA atau dia sebelum sebelum deadline mereka berhasil revisi, kita kasih reward gitu nih maksudnya. Rewardnya itu prinsip seperti kayak orang ini belanja online itu kan biasanya orang yang belanja online itu kalau misalnya ada yang salah kena penalti, tapi kalau dia berhasil dia dapat cashback gitu. Nah, kira-kira bisa nggak lah Hanu kita pakai Ada. pokoknya kita jangan jangan pakai bahasanya jangan mukul tarus gitu nah. Kalau domba itu bahasanya jangan kita Nah, itu pukul bisa. sekali-kali yang dia menurut yang anu tuh kita Ya, belai-belai gitu lah. diperhatikan juga Pak ya. Ya Nah, jadi saya kalau ada yang lainnya ide. dibelai lebih enak gitu. Ya, Ya saya jadi ada ide. ini kalau Ya. Hmm. oh ya jadi ini saranku aja cuman cara kasih rewardnya ini saranku aja cuman aku nggak tahu lah nih apa aku terlalu imajinasiku terlalu liar kah? Iya, ya. Tuh Pak Hercules ada Nah, idenya. Kan Kan, Pak? kan biasanya kan kalau Udah mungkin mungkin imajinasi habis ya. ini Pak Elia dulu, Pak Elia dulu. Ya, monggo, kan monggo mirip Pak ini Elia. kan mereka bayar TA itu misalnya Di, tuh oh, sulit ya kalau itulah memang. 10.000 itu administrasi lah jadi anggapannya kita 10.000 nih digenapi lah dari 750 jadi 80. Nah jadi anggapannya jadi 800 ya dari 750 jadi 800 anggapannya 50-nya tadi anggapannya aja ini jadi. Nah kalau kalian bisa menyelesaikan TA dengan tepat waktu ini ada 50.000 yang administrasi ini kami bebaskan balikin ke kalian walaupun anggapannya cuman kayak uang semu aja gitu padahal itu sebenarnya untuk apa gitu untuk ini gini kita alihkan kan 50.000 lebih kecil daripada denda yang 300 itu atau Iya denda sih. 600 itu jadi anggapannya di stimulus bayar segini kesannya kita tahan 50.000-nya untuk alasan administrasi ganti kalau kalian berhasil Ya, 50.000-nya kami Cashback. balikin untuk kalian misalnya gitu aja lah ya mungkin ada yang lebih mantap lagi silakan disampaikan. ya, mungkin aku bisa kasih sumbang saran lah, Pak Adi, Pak Ilya. Ya, silakan. Nah, jadi yang ide tadi selain selain punishment atau denda kan kita bisa memberikan sebuah reward. Nah, kalau berkaca dari ekosistem di Steamik, kalau terkait keuangan itu agaknya sulit karena dari dulu kami coba terkait dengan diskon, apalagi reward dan beasiswa itu aja sudah sulit kali pemotongannya. Apalagi sekarang dengan yayasan yang agak ketat dengan keuangan. Nah, kalau saya sih ada ide begini, Pak Adi. Mungkin nanti dari Prodi itu bisa bikinkan sebuah piagam penghargaan atau sertifikat. Oh iya. Bentuknya apalah yang Betul. biasanya bisa dimanfaatkan untuk menunjang SKPI-nya. Nah, jadi kan Hmm. kadang ada pada saat mereka yudisium kan ada Penghargaan butuh itu ada Pak. dokumen-dokumen SKPI. Nah, itu ya nanti itu kan bisa bisa membantu. Nah, terus siapa apa namanya lulusan terbaik 10 besar 10 lulusan terbaik tuh dikasih apa dari prodi. Nah, ini apa namanya salah satu juga bentuk reward dari apa namanya penyelenggara bahwa mahasiswa tersebut memang bisa memberikan effort yang lumayan lah dengan pekerjaan dia. Nah, ini kan jadi portofolio dia ke depan nanti pada saat dia melamar kerja dan sebagainya. Saya rasa sih itu karena ketepatan waktu, kedisiplinan itu kan sebenarnya salah satu parameter juga di dalam apa namanya penerimaan dunia kerja. Ya Nah, sih. mungkin kalau mereka punya tool
dari instansi atau dari jurusan yang bisa menunjang itu, mungkin itu bisa lebih baik menurutku. Ya. Nah, itu saran juga opsi 2. Oke. Nah, silakan nanti bentuknya seperti apa, bentuk dokumen SKPI-nya dari Iya sih. jurusan lah. Saya teringat ini Pak Hercules di S2 dulu. Jadi kalau kami kan mau seminar kan metodologi, biasanya beliau Prof Sunardi bilangnya seperti ini. Mahasiswa angkatan ini, contohnya angkatan ini dia lulusnya paling cepat kalau di ini kan setahun 1 tahun 6 bulan kah kalau S2 itu saya lupa per berapa hari. Nah itu kan disebutkan kayak merasa bangga. Mungkin itu bisa juga untuk memotivasi mahasiswa untuk untuk tepat waktu di ininya di sidangnya. Mungkin bisa juga nanti ketika pembuatan kriteria mahasiswa mahasiswa apa ya terbaik ya, Lulusan terbaik. lulusan terbaik. Nah, itu mungkin nanti kami buat kriteria sama Pak Elia, terutama dia revisinya tepat waktu, alur sidang TA-nya dia menyesuaikan tepat waktu juga, tidak ada molor, sampai nantinya nilai mungkin bisa juga seperti itu. Mungkin nanti kami buatkan aja, itu bagus Pak idenya Sambil Pak. mensinergikan dengan problem yang ada yang sinergikan sama problemnya Catherine kemarin yang katanya pas sudah mau ada terus sudah apa apakah, nah itu kan nanti lagi karena tujuh akhirnya kan ini ya mahasiswa TI ini kan lulus tepat waktu dan banyak yang lulus intinya, dan Ya, masalah-masalah yang ini pun kecil tapi jangan sampai jumlahnya nanti semakin banyak hal-hal yang kejadian seperti ini kan iya, jadi repot jurusan repot yang juga jadi nanti repot dari prodi, ngurusnya. betul. Nah, itu aja sih masukan dari saya Pak. Nah, Ya baik. Jadi kemungkinan nanti Ya, lampu. kami pikirkan juga ya. Silakan Bu Mian, masukannya. Kadang-kadang. Mungkin nanti di prodi ya, kami pikirkan lagi terkait reward ya. Terkadang kan kita memikirkan oh mahasiswa ya, yang yang terlambat dan yang lain, tapi tidak memikirkan mahasiswa yang sudah berjuang rajin. keras gitu. Hmm. Baik-baik. Satu Ya, lagi Pak tadi. Adi, Oh, silakan. tertinggal tadi. Nah, Ayo. kita ini kan mungkin bahas di hulunya kan, Hmm. ya di hilirnya lah. Kita belum belum masuk ke hulunya. Apa namanya? Kenapa sampai masalah-masalah kayak gini ini muncul gitu nah. Hmm. Nah, karena mungkin ada satu sempat terbahas waktu itu pada saat kita rapat di Prodi mengenai dosen metodologi penelitian. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya apa namanya awal dari langkah mereka mengambil tugas akhir sebenarnya. Iya, betul, betul, betul. Nah, mungkin itu ditekankan kembali Pak Hadi terkait dengan apa namanya dosen dan penugasan Hmm. metodologi penelitian itu outputnya adalah proposal tugas akhir. Ya, Nah, jadi di satu semester sebelum mereka dapat TA itu kan artinya mereka sudah curi start duluan. Nah, ini iya, bisa boleh. mempercepat sih menurut saya. Hmm. Itu Jadi aja sih Pak Hadi. kemarin penjadwalan dosen sudah saya serahkan. Saya mengusulkan di tugas akhir itu tim teaching. Jadi tim teaching itu di semester UTS mereka akan lebih memperdalami penulisan. Selanjutnya nanti di UAS-nya itu lebih ke substansi tugas akhir mereka. Jadi sudah di UTS itu seharusnya sebelum UTS sudah mereka membuat judul, kerangka-kerangkanya sudah siap. Jadi isinya nanti mereka lebih lebih memperdalam lagi setelah UTS selesai, mereka lanjut ke substansi isi dari yang mereka usulkan seperti itu. Sehingga nanti lebih mempercepat ya seperti itu Pak Hercules, sesuai arahan yang kemarin sebelumnya. Tapi entahlah, mudah-mudahan Ibu Sulis bisa mencoba nantinya, mencoba tim Pak Adi, teaching. oh ya. Pak Adi, Silakan, ini kedengaran suaraku, Pak? kedengaran.
Halo. Ya, kedengaran Pak. Ya ini tadi baru Pak Hercules dan Pak Hadi tadi mengenai reward tadi. Ini saranku aja dari pengalaman dan kayaknya mungkin ini gratis mungkin ya. Ini anggapannya kita jadi bisa nggak ada masalah dengan yayasan karena ini gratis mungkin ininya yang bisa dilakukan. Kan dulu waktu di Atma Jaya aku lulusan cum laude, jadi terus kuliah di situ mereka memberikan semacam kayak kertas khusus gitu. Nah, pas ke STIMIK dulu waktu ditanya langsung kulampirkan itu. Nah, biasanya reward yang diberikan ke orang itu kalau cuman label itu sepertinya em, kayak apalah kayak anggapannya memberi kertas biasa aja nggak ada dampaknya. Nah, ini saranku aja. Jadi kalau misalnya mereka ini lulus tepat waktu dan tidak melewati batas revisi atau denda, kita bikinkan satu label, tulisan labelnya itu adalah mahasiswa tepat waktu misalnya gitu. Nah, label ini sebagai syarat supaya orang bisa dapat cum laude di STIMIK. Salah Nah, satu itu. syaratnya. Nah, itu. Jadi kalau ada label ini, layaklah mereka dapat cum laude misalnya. Nah, jadi label yang tadi cuman kertas biasa itu kekuatannya dahsyat untuk mahasiswa gitu. Nah, tapi aku kurang tahu apa ini apa. Tapi kalau ini bisa mungkin terasa ini maksudnya di ya kertas gitu. Mungkin dahsyat juga kekuatan kertas label yang satu label itu. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Pak Rian. izin. Ya, Penny. Silakan Bu Penny ke mahasiswa. Ah. Yang tadi itu, yang reward-reward itu, Hmm. apakah untuk mahasiswa TI aja atau semuanya? Karena kan kalau misalnya yang seperti dijelaskan tadi kan semacam kayak sertifikat gitu ya Pak ya? Iya. Bukan. Nah, semacam kayak sertifikat gitu, kalau untuk kelulusan, biasanya mengeluarkan itu adalah bidang akademik. Mereka KD gitu kan. Nah, Mhm. selama ini untuk yang kumlot itu, yang menentukan itu adalah mereka akademik. Ya, Dari betul. IPK tertinggi, terus Ya, betul. kemudian tidak ada nilai C, Betul. sama waktu studinya tepat waktu, seperti Hmm. itu. Jadi kalau misalnya Prodi mau mengeluarkan hal seperti itu, ada baiknya konsultasi dulu Iya, sama nanti mereka akademik kemungkinan ada gitu. Takutnya di nanti salah. apa namanya kan dirapatkan di struktural mungkin dari akademik dan yang Ah, lain. Tapi harus dibahas dulu di prodi dulu, di trio prodi. Kalau sudah dibahas trio prodi baru naik ke atas. Mungkin seperti itu nantinya jenjangnya. Oke. Kalau Terima kasih masukannya Bu Penny. oke, sebelum pamit belum belum pamit nih. Ah, mungkin biar untuk yang yudisium ya, untuk yang wisuda, yudisium wisudawan lah. Nah, maksud maksud saya ini mungkin di tingkat prodinya aja bisa menerbitkan sertifikat apa bentuknya untuk apa namanya mahasiswa yang versi prodi lah. Apa namanya bukan bukan lulusan karena dia belum lulus. Ini ya buat SKPI Maksud tadi saya Pak tuh ya, ini, jadi semacam, ya, jadi bisa membantu untuk sertifikat dari SKPI SKPI. mereka, misalnya mahasiswa teladan atau apa gitu. Hmm. Nah, apalah yang bisa membantu mereka untuk menambah portofolio mereka bagi yang Soalnya memang kita minim tadi. penghargaan Pak. Aku lihat ya Pak Elia ya, Nah, coba itu Pak Elia maksudnya melihat di menambah apa aja namanya minim penghargaan mahasiswa, mungkin penghargaan di apresiasi luar lah. mungkin ada mereka prestasi, tapi untuk prestasi di prodi kemungkinan masih belum ya, atau Ya, sudah ada bentuk saya tapi saya belum apresiasi tahu aja. seperti itu. Ya, mungkin itu sih menurutku. Kalau nanti kan ada tambahan lagi, ternyata di tingkat STIMIK-nya dapat lagi mereka jadi lulusan terbaik kan, Iya, jadi double, jadi lebih jadi banyak double. kan, malah lebih bagus menurut saya. Tetapi kan Oke, tidak itu masuk sih Pak SKPI itu, Adi, saya soalnya kan izin pamit. setelah ya, setelah Hmm. mereka mengisi SKPI seperti itu.
Tapi kalau internal saja bisa sih nanti Ya, buatan dari Prodi TI untuk internal dulu. Nanti kita coba jalankan. Nanti kalau bagus, praktik baik, nanti kita coba diskusikan ke Prodi yang lain agar bisa diimplementasikan sehingga bisa diakui juga di bagian AKMA ya, seperti itu. ya nanti kan bisa diadopsi. Oke, terima kasih Pak Hmm. Adi, aku izin lah. Iya, oke, oke, oke. Izin pamit mau ngantar istri dulu berobat lah. Oke, baik. Nah, Nanti ya, simak saja nanti Pak Hercules, hasil absen dulu Pak Hercules. YouTube-nya. ya, ya. Absen, absen di ini di Google Form lah. Oh iya kah? Ya, ya, ya. Google Form-nya di mana? Di Oh, WA ke Pak atau di chat Zoom? Di WA sama chat Zoom ada. Ya, baik, baik. Ya, Oke, terima kasih masukannya terkait pedoman TA. Mudah-mudahan menambah semangat mahasiswa lagi ya terkait eh, revisinya yang terutama yang kita highlight di semester ini. Oke, saya lanjut dulu terkait KRS-an yang harus kita persiapkan. Untuk KRS-an nantinya, izin menyampaikan, kita kan sudah mau menjalankan ya kurikulum 2025. Otomatis nanti sebelum masuk kurikulum KRS-an mereka harus mengisi dulu periode pengisian dari tanggal 11 sampai 16 karena masa pengisian KRS yang realnya itu tanggal 18 sampai tanggal 30. Jadi kan ada form konversi yang harus mereka isi. Nah, untuk form konversi ini nanti saya WA mahasiswa bisa diisi dicetak. Ini kita tentukan saja mau dicetak kah atau digital, terserah. Nah, kalau di PDF nanti seperti ini. Nah, ini jadi mereka menginput nilai mereka di konversi kurikulum 2021 ke kurikulum 2025. Yang membedakan itu yang di bagian kuning ini ya. Contoh web yang awalnya 2 menjadi 3. Nah, mata kuliah umum itu dimajukan di semester 3 sehingga di semester 7 tidak ada mata kuliah umum ya. Tinggal tugas akhir saja. Nah, ini nanti silakan mahasiswa menginput, nanti ditandatangani dan menyerahkan nanti ke prodi seperti itu. Nah, nanti mungkin ini dibuat 3 ya, mahasiswa megang juga, dosen PA juga memegang, prodi juga memegang, seperti itu. Ini kemungkinan fisik saja mungkin ya, biar kita kontrol ulang mahasiswa-mahasiswa yang belum. Jadi kita cetak saja. Nanti dari prodi juga menyiapkan komputer, printer untuk mahasiswa cetak nyetak konversinya seperti itu. Selanjutnya untuk KRS kita wajibkan ini ya bimbingan langsung. Ada beberapa mahasiswa kemarin yang salah bimbingan, terutama saya juga ada ya. Mahasiswa tersebut sebenarnya tinggal tugas akhir, tetapi dia mengambil seminar tugas akhir dan tidak melapor. Mungkin ada kendala dosen-dosen nanti terkait KRS, mungkin boleh disampaikan. Untuk KRS kita akan mulai di tanggal 18 sampai 30 Agustus. Apakah ada kendala Bapak Ibu di semester ini terkait KRS yang mahasiswa jalankan? Kalau saya tadi ada 1 orang ya. Jadi kemarin itu ceritanya seperti ini, mahasiswa yang KRS-nya bermasalah atau banyak yang ngulang itu memang saya bimbing secara face to face ya, menghadap ke saya arahkan langsung. Tetapi yang mahasiswa yang bagus nilainya itu saya kasih kelonggaran secara online. Ternyata dia tidak konfirmasi terkait pengambilan mata kuliahnya karena dia tinggal tugas akhir, dia ambillah seminar tugas akhir. Tapi entah kenapa di sistem itu kok bisa ya mengambil mata kuliah yang sudah lolos dan diambil ulang.
Nah, ini mau saya diskusikan juga nanti ke Smart ya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada kendala ke Bapak Ibu terkait KRS semester lalu? Kita bahas sebentar. Silahkan. Apakah ada kendala? Catherine? Aman mahasiswanya? Hah? Halo Pak, cek. Aman kan Cek. Bu? Ya, silakan Bu. Iya, kedengaran nggak suara saya Pak? Kedengaran bagus Bu suaranya. Oke. Merdu. Kalau ngisi KRS Pak ya, Mhm. diusahakan nanti disampaikan ke mahasiswanya. Mhm. Itu kalau ngisi kelas Pak, terutama kan kelas Ya. itu ada ABC ya. Betul. Nah, itu usahakan Pak dikasih tahu jangan loncat-loncat misalnya nih di bahasa Inggris satunya dia di TIA, nanti Jadi di ambil mata A kuliah ya. Pancasila di TIB ya. Ada yang loncat-loncat. Jadi Mhm. sering ketemu, jadi ada dosen yang merubah jadwal, dia jadi tabrakan. Ya pasti ya. Tapi cuman dia aja yang tabrakan karena dia tabrak kelasnya Cross beda-beda gitu nah Pak. cross beda, cross kelas ya. Iya. Iya, seharusnya kan kalau seandainya nih, kalau dia semuanya A, semua dari awal kan, Pasti semua nggak mata tabrakan. kuliah dari awal itu A, semua pasti tidak akan, iya nggak bakalan tabrakan. Jadi ada beberapa kali itu terjadi, saya tanya, kenapa nggak pernah masuk? Ternyata dia mata kuliah saya dia ini Pak Bentrok. tabrakan. Jadi dia milih salah satu akhirnya. Mhm. Yang harusnya dia di TIC, dia ambil di TIB. Jadi ketika ada dosen yang merubah jadwal, otomatislah dia tabrakan kan jadinya. Itu kalau Bukan salah kalau dosennya juga kelas sih ini ya, kalau sebenarnya. kelasnya bukan rekos ya atau kelasnya mengulang. Kalau kelas Nah, standar kalau misalnya, itu pasti kita wajibkan saja Iya, menggunakan kelas iya, yang sesuai dengan kelas dia. iya betul. Kalau merekos atau dia bisa ngambil Menyesuaikan. atas, bolehlah Pak menyesuaikan, Menyesuaikan. bolehlah dia Iya. loncat-loncat. Betul. Tapi kalau dia di kayak reguler itu kita tekankan nggak boleh gitu Pak ya. Iya betul. Itu aja sih biasanya kalau KRS-an. Ya, nanti kami sampaikan Bu ketika ada sosialisasi terkait Iya kurikulum betul juga. sekali. KRS. Apa Pak rencananya sosialisasi nih? Mahasiswa ini saya coba via Zoom kayaknya agak kurang juga. Iya betul Pak. Coba nanti Kak Pak, Elia. Soalnya mereka kemarin ini Internet kayak mungkin ya. podcast live. Mereka kemarin banyak isi podcast di voting. Kemungkinan ini ada yang program MSIB juga atau yang kegiatan yang lain, kemungkinan bisa jadi koneksi yang di daerah mereka. Tetapi kalau mereka sudah di kampus, kita pakai podcast atau yang lain pun kemungkinan mereka bisa karena sudah di Palangkaraya. Kalau di luar daerah kemungkinan sinyal sih kendala mereka kemarin. Iya. Itu kendalanya sinyal pasti kalau dia masih di kampung, Pak. Jadi nanti alasannya nggak hadir itu karena masih di kampung, Pak. Iya betul. Saya nggak tahu, Pak, ada Pak. Beberapa dari prodi yang lain pakai Zoom pun sedikit katanya kemarin. Mohon nanti sebelum tanggal ini mungkin kita adakan saja hybrid atau sejenisnya. Iya, Pak. Sebelum ini, kalau bisa tuh sebelum mulai perkuliahan sih. Baiknya kalau yang KRS kurikulum baru kemungkinan sebelum tanggal 18 itu sudah. Oh, iya. Jadi dipastikan mahasiswa sudah tahu tuh nanti kurikulum 2025 seperti apa. Bedanya apa ya? Nah, kalau peminatan itu bisa sambil saja ketika mereka memilih, tapi sebaiknya sih sebelum tanggal 18 mereka sudah tahu tuh mau ngambil apa. Oh iya Pak, itu harus juga Pak disampaikan peminatan. Iya, sama SKPI itu memang harus disampaikan. Betul. Ya. Oke, terkait itu aja sih Pak. Makasih Bu Katrin. Terkait KRS dan konversi, kita jadwalkan di tanggal 18 sudah mulai KRS Bapak Ibu untuk
pengisian formnya nanti silahkan Bapak Ibu kumpulkan saja. Nanti mahasiswa juga mengumpulkan ke Prodi dari tanggal 11 sampai tanggal 16. Gitu. Nah, untuk selanjutnya sebagai informasi saja, kegiatan Prodi ada hari ini ya, sore ini. Kita juga bekerja sama dengan Phoenix 7. Saya ucapkan selamat juga Bu Katrin atas usahanya ya, sampai saat ini mendapatkan reward pertama ya, kerjasama yang terbaik. Selamat Bu Kalau Katrin. dulu sempat kita ini Pak di peringkat 10. Oh, jauh Bu ya. Sekarang langsung 1. Jauh. Ya, Alhamdulillah. kita gas Bu ya. Nah, salah satunya adalah ini, kita mengadakan sosialisasi MSIB, di mana lebih ke student independen ya. Jadi student independen ini mereka studi secara independen di Mitra Phoenix 7 dengan beberapa bidang, terutama kalau relate-nya kalau di jaringan cyber itu ada di cyber security sama forensik. Kalau ke sistem cerdas, kecerdasan buatan itu nanti lebih ke data science sama project management, itu bisa masih masuk seperti itu. Nah, itulah yang bisa dikonversi. Nah, adapun konversi ini Bapak Ibu, saya sudah konsultasi juga sama Bu Sulis, bisa saja konversi ini mata kuliah yang akan diambil atau mata kuliah yang diusulkan ketika KRS yang semester selanjutnya. Ya, jadi mata kuliah yang semester ini, contoh nih semester 5 dia ngambil MSIB, diambil di semester 5 dan semester 7 boleh juga. Ya, mata kuliah yang di semester 7. Atau boleh juga untuk mengulang. Contoh, mahasiswanya dapat C, ketika dikonversi mata kuliah itu relate aja dengan MSIB yang mereka ambil, itu bisa jadi untuk mengulang. Jadi fungsinya sebenarnya banyak sih, meskipun tantangannya juga lumayan berat juga untuk ngambil SIB ini, seperti itu. Nanti kami sosialisasikan bagaimana teknik dan tipsnya sih di sore ini dengan mengundang PIC dari Phoenix 7 sama alumni SIB yang ada di STEMI Palangkaraya. Ini acaranya 15.30 sore ini. Selanjutnya ada 2 kegiatan lagi. Ini kegiatan pekan ilmiah yang dicanangkan 3 prodi. Ini nanti outputnya lebih ini sih luaran nantinya ya, luaran sama talentan mahasiswa kita kita seleksi seperti itu, talentan mahasiswa yang bisa dijadikan nantinya program-program di kementerian. Ya, beberapa program itu masuk di sini juga. Nah, ini nanti di bulan September Bapak Ibu kegiatannya. 15 sampai 18 September. Nah, untuk kegiatan sosialisasi yang belum itu nanti kami akan melakukan kegiatan sosialisasi kurikulum baru, SKP dan peminatan. Pak Elia kemarin juga memberikan masukan ya, 4 penghambat kelulusan mahasiswa. Yang pertama adalah uji kompetensi, sertifikat TOEIC, tidak pernah ikut organisasi di kampus, sama penyakit lupa. Ini adalah penyakit-penyakit yang saat ini ya Pak Elia ya. Ini mungkin nanti jadi topik yang kami akan sampaikan nanti di SKP dan peminatan. Ini Bu Katrin nih, ketua nih, gimana Mas Dedinya sudah sudah ya, Pak? Gimana? Mas Dedinya sudah diperbaikinya lah desainnya itu atau sudah, mau pakai Pak. itu aja? Sudah, nanti saya share yang sudah versi untuk dicetak jadi banner Pak lah. Iya benar. Mantap kalau ada ditempel di depan pintu-pintu kita. Iya, di depan prodi minimal ada punya ini. Iya. Sehingga kita bisa nggak mungkin mereka nggak tahu gitu nah. Iya, jadi nggak ada alasan lagi nggak tahu. Kasihan Bu Katrin dapat WA terus kayaknya. Sampai larut malam itu dapat WA-nya. Iya kan. Nah, untuk sosialisasi MSIB itu nanti hari ini kita laksanakan. Untuk sosialisasi pedoman tugas akhir nanti kami jadwalkan. Untuk informasi HMPSTI mereka sudah membuat proker, sudah disahkan juga kepada HMPSTI Prodi tinggal kita
duet aja ya antara Prodi TI sama MPSTI saling bersinambungan. Saya harap sih ada melibatkan apa namanya ketika program PKM dosen silakan libatkan saja MPSTI ya. Otomatis mereka sudah berpengalaman terkait itu. Silakan mohon dilibatkan saja mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, terakhir diskusi Bapak Ibu terkait kegiatan kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau masukan, silahkan. Kalau tadi catatan saya reward ya, reward, revisi atau SATA ya. Mungkin ada lagi tambahan sebelum kita tutup. Mungkin hasil rapat ini nanti kayak saya buatkan video ya di YouTube Prodi TI agar bisa didokumentasikan dengan baik. Mungkin ada masukan lagi dari Bu Maura. Bu Maura saat ini banyak banget kayaknya kegiatan-kegiatan kegiatan mahasiswa ya, tetapi Oke, Bang. kita belum siap Bu. Iya, Bang. Kita Sorry, belum siap. aku nggak fokus. Gak apa-apa. Pokoknya pada intinya, sorry banget. Aku lagi nggak fokus. Pada intinya, ke depan nih Bang, pesanku bahwa kalau bisa memang kita harus optimis Menyiapkan ya. untuk membuat mahasiswa kita kompetisi ya. Intinya disiapin aja kompetisi. Kemudian sedaya dukung prestasi buat mereka. Aku lihat juga saran dari teman-teman baik adanya, kalau ini kebebasan berekspresi dan mengeksplor eh, kerja itu bagus. Karena kalau kita mau mengharap penerimaan mahasiswa dengan upaya promosi, biarlah berjalan. Yang saya harapkan ini prestasi mahasiswa itu meningkatnya. Karena itu penting ya. Kita pesan saya, selama kita jadi pengajar, selama kita duduk struktural, ya berbuatlah yang sebaik-baiknya, berbuatlah sebaik-baiknya, ya berbuatlah untuk membekali mahasiswa itu sangat penting. Intinya jalankan aja Bang. Saya sangat setuju dengan Abang di aktivitas mahasiswa untuk tahun depan. Tahun ini memang Ya kelabakan Bu. baru tahu Siap. dan kita artinya baru tahu bahwa begitu banyak yang bisa diikuti. Peluangnya hanya kita siap secara SDM. Itu aja. Kalau untuk yang lainnya, saya ngikuti selamanya itu kegiatan internal. Signifikan saya tidak terlalu banyak. Posisi saya hanya memimpin untuk jalan keluar yang terbaik. Proses saja. Seandainya nanti dalam proses tidak, ya sudah jalani aja. Yang penting intinya kita membina mahasiswa sebaik-baiknya, ikuti prosedur yang ada, tahapannya sesuai, yang tidak baik ya dibuang, yang baik kita jalankan, kita perbaiki lagi. Itu saja pesan saya. Oke, baik. Terima Masuk nggak suara saya? Masuk Bu. Oh iya. Terima kasih Bu masukannya. Ini sudah saya catat, menyiapkan tali mahasiswa untuk kompetisi. Itu penting. Oke, baik Bapak Ibu. Hal yang lain juga saya sampaikan, kita kan ada uji kompetensi ya. Uji kompetensi kita ini masih terlalu belum berjenjang. Jadi saat ini kan lebih ke kompetensinya kalau di LTBS masih di perangkat sistem operasi ya sehingga saya. Padahal kalau umpamanya dikaitkan dengan peminatan, sebaiknya mahasiswa itu lebih ke kalau di jaringan kan bisa menggunakan sertifikasi junior network administrator atau yang lainnya, sehingga memang betul-betul mereka merasakan seperti itu dan dibutuhkan. Mungkin itu nanti di tahapan trio prodi sama struktural akan membahas itu lebih lanjut terkait kompetensi ya, kompetensi mahasiswa, sehingga nanti itu menjadi daya tarik sih sebenarnya, daya tarik perusahaan sama daya tarik untuk masuk ke STIMIK Palangkaraya. Mungkin itu aja. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa disampaikan diskusinya? Oh iya Bang, satu. Kalau ada mahasiswa yang
yang apa punya prestasi skalanya entah itu Kalimantan, Kalimantan Tengah, nasional, mungkin bisa disupport, diapresiasi untuk mempromosikan entah dalam bentuk banner atau apa dari prodi boleh, atau silakan diskusikan dengan ketiga prodi untuk untuk apa ya, kasih mereka ya bahwa kita juga sangat mendukung bahwa mereka punya prestasi di luar. Ini ke depannya biasanya ya itu sebuah kebanggaan bahwa mereka itu prestasi dan berusaha itu diakui gitu loh. Iya sih. Tidak hanya sekedar saja. Mungkin bisa dipromokan di banner ya, Iya di banner banner tuh Bu atau ya, di depan itu Bu ditaruh ya. di iya, iya. Itu wujud Iya sih. apresiasi kita pada mahasiswa yang mau berupaya ya, berupaya tenaga pikiran akhirnya punya prestasi dan itu perlu Iya. bahwa kita bukan hanya kampus yang tenggelam di situasi terkukung, tapi Iya. ternyata kita mampu atau misalnya bahwa di sini juga menggodok orang-orang yang punya kompetensi gitu. Oke, nanti coba di ranah Itu struktural Bu. lebih lah Harus disisihkan relevan. itu Kalau dana-dana itu. STMK kan berlakunya secara pribadi ya tadi yang Hmm. dimasukkan dari Pak Hercules. Ya kalau bisa kita memberikan apresiasi apa gitu. Iya. Soalnya kalau cuma lewat web streaming aja, yang dia juga orang-orang di dalam saja Iya. gitu. Kalau kita pakai banner di luar kan, Banner di luar Bu ya. Di beberapa ya kampus itu sudah melaksanakan itu. gimana? Di beberapa kampus sudah ada yang seperti itu. Sayang kita kalau kita tidak lewatkan Ya kalau ada jaringannya. Ya, yuk, yuk. saya ini diapit di beberapa gedung jadi agak kurang bagus jaringannya. Mungkin Aduh, Pak. mungkin ada lagi mau Dari ditambahkan tadi ada Pak. sebelum kita tutup. Mungkin Teh Eli ya. Kayaknya sudah cukup ya Teh Eli ya dari bahan kita yang diskusikan tadi. Cukup. Bagus, bagus. Oke, kalau tidak ada masukan lain, mungkin kita akhir saja meet kita hari ini. Nanti hasil videonya nanti saya upload di YouTube sebagai dokumentasi rapat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Elia dan teman-teman dosen yang lainnya yang sudah berhadir dan memberikan masukan. Mudah-mudahan di semester apa namanya ganjil ya, kita bisa memfollow up kembali mahasiswa-mahasiswa dengan lulusan terbaik ya, dengan talent-talent terbaik juga yang disampaikan Bu Maura, sehingga nanti ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Izin live dulu Bapak Ibu.